Selamat datang di Sanghyang Channel, menguak sejarah penuh makna. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta sejarah yang saya hormati dan cintai, semoga antum semua diberkahi. Saya ini ada di lokasi Keramat Mandi Angin yang berlokasi di Desa Durajaya, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Sambil kita berjarah ke ini tempat, semoga kita dapat berkahnya dari sejarah ini. Semua dapat manfaatnya dari sejarah ini. Al-Fakir mau melanjutkan itu sejarah Basunan Kalijaga sebelum jadi wali. Di sini diceritakan di negeri Tuban. Itu negeri Tuban, Temung Tuban, yaitu yang bernama Adipati Diwangga, putra Arya Witing, yaitu istri negeri Temung Tuban asal dari negeri Mesir, yaitu yang dinamakan Nyai Jumiroh. Nyai Jumiroh ini nama Jawa yang berasal dari keturunan Syekh Dzulkarnain. Singkat cerita, di sini Nyai Jumiroh, asal putra Raja Mesir ini, berumah tangga, bersuami dengan Patih Temenggung Adipati Surya Adiwangga. Singkat cerita, di sini punya anak dua, putra dua. Satu yang bernama kakaknya itu Syekh Jayaloka atau Jayaloka Syekh Durrahman. Ada yang masih kecil, yaitu Arsawulan. Di kolbu Jayaloka sangat prihatin melihat adanya yang masih kecil. Kenapa? Dia masih kecil, sudah ditinggalkan ibu bapaknya. Singkat cerita di sini, yaitu sehabis ditinggalkan oleh Temenggung dan Ibu Ratu Temenggung, itu Nyai Jumiroh, ini sangat prihatin Jayaloka, terutama melihat adiknya. Jayaloka mencari Marganing-Fati, jin manusia itu, kata pandangan Jayaloka sudah ditentukan hidup dan matinya manusia. Jadi yang dipikirkan oleh Jayaloka mencari jati diri hidup, sampai peninggalan barang-barang harta benda peninggalan ayahandanya, ibundanya
dibagikan kepada fakir dan miskin. Karena di waktu itu di negeri Tuban lagi ada wabah kelaparan. Kerjaannya menghabiskan harta benda ayahanda, yaitu tinggalan ayahanda yang sudah meninggalkan duluan. Dan ahli-ahli maksiat, minuman-minuman keras, pemuda-pemuda dikumpulkan oleh Jayaloka. Karena di waktu itu Jayaloka baru mengenal agama Buddha. Dihabiskan uang, dibagi-bagikan, niatnya niat baik, dan cuman di situ belum tahu ilmunya kebaikan pada waktu itu. Asalkan menghabiskan suatu harta. Kerjaannya membagi-bagikan di mana di Tuban ini ada yang fakir miskin, ada yang kelaparan, langsung dijumpai oleh Syekh Jayaloka. Singkat cerita di sini sudah habis harta benda peninggalan ayahandanya, yaitu yang jadi ayahanda yang bernama Adipati Tumenggung Suryadiwangga. Sangat prihatin kalbunya Sarhiliyatullah. Sesudahnya ditinggalkan oleh ayahanda dan ibundanya, dari sekelilingnya tidak ada hormatan lagi, tidak ada penghargaan lagi, mencemoohkan Jayaloka. Jayaloka sangat prihatin, beda dengan masih hidup ayahandanya, ibundanya, penghormatan yang luar biasa. Nah, para penonton, di sini ada pelajaran dari Syekh Jayaloka atau Syekh Durrahman. Dikala kita orang tua masih ada dan punya pangkat dan jabatan yang tinggi, penghormatan pun datang dari segala penjuru. Yang penjabat datang, yang para agung-agung datang. Sesudah tidak ada jabatan, tidak ada harganya lagi. Makanya para penonton sekalian, kita perhatikan dari sejarah ini. Jabatan akan ditinggalkan. Jadi tiada kesombongan kita punya jabatan, punya posisi tinggi. Disitulah tinggalkan oleh jabatan dan posisi yang tinggi. Penghargaan pun akan lari. Singkat cerita di sini, Jayaloka mencari sejati ning hidup, yaitu barang-barang dihabiskan, harta benda dihabiskan untuk fakir-fakir miskin. Tinggal satu, yaitu kerajaan Tumenggung, negeri Tuban, yang belum terjual. Waktu itu negeri Tuban masih di bawah kerajaan Majapahit. Lalu kemudian Raden Syahid memanggil Fatihnya. Rama Patih, coba kesini menghadap aku, kata Raden Jayaloka. Ada apa? Gamparan Raden memanggil Kipatih, kata Adipati. Jayaloka menyampaikan, mengutarakan keinginannya. Kata Syekh Jayaloka, begini Kipatih, ini rumah Ketemungan mau dijual, tapi bukan ke siapa-siapa, dibelilah oleh engkau Kipatih. Kipatih mendadak kaget. Ketemungan ini mau dijual oleh Raden Syahid atau Jayaloka. Kata Patih Tumenggung Tuban, Raden, gak baik Raden. Perbuatan itu sangat kurang baik. Sudah dijualin, kepunyaan peninggalan dari Rama, dari ibu sudah habis. Masa ini satu-satunya Raden, rumah ketemu mau dijual lagi? Kurang baik Raden. Kata Fatih Tumenggung Tuban. Dijawab oleh Jayaloka, Tumenggung, belilah olehmu ini rumah Ketemungan, dan langsungkanlah ini Ketemungan oleh Kipatih. Kata Jayaloka,
Dan Ki Patih menanyakan terhadap Jayaloka, memangnya mau kemana Raden? Segala dihabiskan dan rumah Kotemungan dijual juga. Kata Patih Tumenggung Tuban. Dijawab oleh Jayaloka, aku Patih mau mencari, yaitu jati diri hidup. Emang gamparan Raden, berapa yang kau butuhkan uang dinar itu? Cuman 2000 dinar Patih. Lalu Patih membayarnya dengan 2000 dinar. Dilangsungkan pemerintahan Tumenggung oleh Ki Patih Tumenggung. Jayaloka mau berjalan menuju kerajaan Arwana, itu mencari jati diri hidup. Dinar yang 2000 ini langsung dikantongin oleh Jayaloka. Di situ punya niatan Jayaloka berangkat ke pasar untuk belanja, untuk dibagikan kepada fakir-fakir miskin yang belum makan, ke fakir-fakir yang butuh pakaian, butuh beras dan sebagainya. Belum nyampe ke pasar, disitulah bertemu dengan kakek-kakek. Kakek-kakek itu menanya kepada Jayaloka, Raden, ini negeri apa? Kalau Tuban di mana? Kata kakek-kakek. Dijawab oleh Jayaloka, ya di sini kakek, yang namanya negeri Tuban tuh ini. Memang mau ada perlu apa kakek datang ke negeri Tuban? Aki ingin bertemu dengan Tumenggung Tuban, Raden, kata si kakek-kakek itu. Aki, kalau Aki percaya, kakek percaya terhadapku, akulah anak Tumenggung, Raja Tuban. Nama ibundaku yaitu Nyi Ratu Jumirah, dan ramaku yang bernama Adipati Surya Diwangga, putra Surya Witing. Tapi ramaku semua sudah meninggalkan aku berdua, sudah lama Aki, kata Jayaloka. Dijawab oleh kakek-kakek itu, ya Jayaloka, walaupun tidak bertemu dengan bapakmu, aku bisa bertemu denganmu, kata kakek-kakek. Ya udah Raden, kalau Raden ingin mulia dan tinggi derajat, belilah dongengku. Aku, kata si kakek-kakek, lagi dagang dongeng. Jayaloka menjawab, kakek, emang berapa harganya dongeng kakek? 2000 dinar. Sedangkan punya uang 2000 dinar untuk belanja. Situlah ketemu kakek-kakek, si kakek itu kayak tahu. Yang dipegang oleh Jayaloka cuman 2000 dinar. Singkat cerita, memberikan uang 2000 dinar kepada si kakek-kakek. Kata Jayaloka, coba kek, dongeng yang gimana, aku ingin mendengarkan. Ya Raden, dengarkanlah, dan harus teliti dan hati-hati, dan harus dicermati olehmu. Kalau ingin hidupmu jadi mulia, jadi tinggi derajatnya, dan jadi aulia. Si Aki mendongeng, lalu mendongeng begini, Raden Jayaloka, kalau kau mengantuk, jangan tidur, satu. Kedua, kalau kau lapar, jangan makan. Kalau kau diberi rezeki kecil, itu rusiah, jangan dibuka. Keempat, kalau kau berumah tangga, punya istri, jangan sampai campur bersegama. Tuh dongeng Aki untukmu. Semoga kau bisa menjalankannya, Raden. Kalau bisa menjalankan hal itu, kau jadi mulia dan tinggi derajat, jadi aulia Allah, kata si kakek-kakek. Kata si kakek-kakek kemudian berkata lagi, Raden, kakek titip, ini kakek mau memberikan baju bondeh. Kemanfaatan baju bondeh ini bisa terbang ke awang-awang.
Raden. Tapi kalau Raden belum ketemu dengan wali-wali yang hebat, yang tinggi, jangan dulu dipakai baju bondeh ini. Banyak terima kasih kakek. Semoga kakek selalu mendampingiku. Dengan izin Allah, dat hilang tanpa karena si kakek itu hilang di hadapan Jayaloka. Para penonton dan pecinta sejarah, siapakah kakak itu? Yaitu kakak itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang malaikat untuk mendampingi Jayaloka.